Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah kepada kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, pada subuh hari ini kita kembali mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Kita masih melihat cara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan kemarin. Sekarang kita bahas cara roti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahas tentang roti. Kalau kemarin beliau itu makan dengan 3 jari. Jarinya dijilat, terus beliau makannya tidak dalam keadaan bersandar. Nah, sekarang kita bahas roti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertemuan ke berapa? 30. Sesi 30. Saya bacakan hadisnya. Hadis di sini nomor urutnya 123. Saking Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan ia menceritakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis syairi yaumain mutatabi'ain hatta kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah merasakan kenyang dengan roti dari gandum, dan ini gandum biasa, sekalipun selama 2 hari berturut-turut hingga wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kata para ulama, Aisyah menghabiskan waktu hidupnya di rumah Rasulullah SAW. Ia adalah orang yang paling tahu tentang makanan Rasul, yang beritahu bahwa roti gandum yang biasanya membuat orang kenyang tidak terdapat di rumah Rasulullah SAW dalam waktu 2 hari berturut-turut sampai beliau itu wafat. Di sini dijelaskan bahwa beliau hanya memiliki sedikit makanan. Di sini juga dijelaskan gimana biasanya kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dianggap hina oleh orang-orang, namun demikian kesederhanaan dari hidup beliau. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, saking Umamah al-Bahili, ia berkata, makana yaqdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyisakan roti gandum. Artinya tidak ada stok roti gandum di rumah beliau. Terus 125, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliya mutatabi'a tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asya'an wa kana aktsaru khubzihim khubzas syair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah selama beberapa hari berturut-turut mengencangkan tali pinggangnya bersama keluarganya karena tidak mendapatkan makan malam. Ditanya, jadi kalau biar nggak rasa lapar, perutnya
kencangkan lagi sarungnya atau tali pinggangnya karena tidak mendapatkan makan malam. Padahal umumnya mereka hanya menyantap roti gandum yang murahan saja. Syair itu gandum yang biasa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hazm, dari Sahal bin Sa'ad diriwayatkan bahwa ia pernah ditanya. Rasulullah SAW ditanya, pernahkah Rasulullah SAW itu makan nikiyi, ya ini gandum huwaro, yaitu jenis gandum lembut berwarna putih, artinya gandum enak. Sahal menjawab, Rasulullah SAW belum pernah makan gandum putih sehingga bertemu dengan Allah atau meninggal dunia. Orang itu kembali bertanya, apakah di masa hidup Rasulullah SAW kalian sudah memiliki penapis tepung? Beliau menjawab, kami belum pernah memilikinya. Beliau ditanya lagi, lalu apa yang Anda lakukan terhadap gandum tersebut? Beliau menjawab, kami hanya meniupnya saja sehingga sebagian kotorannya terbang sendiri, baru kemudian kami beri air dan kami aduk. Itu cara membuat gandum di masa Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada gandum halus seperti saat ini. Terus 127 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan di atas meja makan. Yani meja di mana makanan-makanan dihidangkan untuk disantap, dan tidak pula makan dengan hidangan sukur rujah. Yani sebuah bejana kecil di mana di situ diletakkan santapan ringan untuk membangkitkan selera seperti acar, sambal dan lainnya. Atau roti yang halus tidak pernah beliau santap di atas mejanya. Aku bertanya kepada Qatadah, lalu alas yang mereka gunakan untuk makan itu apa? Yaitu cuma dengan alas kain saja. Terus hadis yang terakhir 128 dari Masruq, namun hadisnya dhaif. Aku pernah menemui Aisyah, beliau mengundangku untuk makan. Beliau berkata, aku tidak bisa makan hingga kenyang. Kalau mau aku bisa menangis sekarang. Masruq bertanya, mengapa? Aisyah menjawab, aku teringat kondisi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Demi Allah, beliau belum pernah kenyang menyantap roti dan daging dalam 2 kali sehari. Berarti kalau kita lihat kehidupan Kanjeng Nabi, makannya bagaimana? Sederhana atau mewah? Sederhana. Ini dengan syair, dengan gandum yang kualitas rendah. Terus dengan roti yang terbuat dari syair tadi. Terus gandumnya tadi tidak diayak, tidak ada pengayak yang menapis tepung-tepung tadi, cuma ditiup saja. Terus 2 hari pernah tidak kenyang dengan makan roti alias rotinya tidak ada. Kesimpulannya itulah kesederhanaan kehidupan Nabi SAW dalam hal makan. Maka syukurilah keadaan yang saat ini ada. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.